Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab. Sebelum kita mempelajari ilmu shorof, yang merupakan ilmu perubahan kata dalam bahasa Arab, tentu kita harus terlebih dahulu mempelajari apa saja unsur penyusun kalimat yang ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada istilah kata kerja, kemudian kata benda, kata sifat, kata hubung, kata sambung, kemudian kata ganti, kata tanya, dan banyak istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab pun seperti bahasa Indonesia. Tapi kalau kita kelompokkan dalam bahasa Arab, seluruh unsur penyusun kalimat itu hanya ada 3. Yang pertama disebut dengan al-fi'lu atau fi'il. Yang kedua disebut dengan al-ismu atau isim. Dan yang ketiga disebut dengan al-harfu atau huruf. Baik, sekarang kita bahas satu persatu apa itu fi'il, apa itu isim, dan apa itu huruf. Fi'il dalam bahasa Arab adalah kata kerja, kata kerja. Jadi semua kata kerja dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Meskipun kalau kita belajar lebih lanjut, tidak semua fi'il kata kerja, tapi semua kata kerja adalah fi'il. Karena nanti akan kita temukan beberapa fi'il yang maknanya bukan kata kerja, tapi kata sifat. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW kita mendengar hadis inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Sungguh dalam hatinya ada segumpal daging yang apabila ia baik, saluhal jasadu kullu, maka seluruh jasad kita baik. Saluha ini fi'il, tapi artinya seperti kata sifat. Jadi nanti kalau kita pelajari ilmu shorof, kita akan mendapati beberapa fi'il yang bukan kata kerja, melainkan kata sifat. Karena memang definisi fi'il dalam bahasa Arab adalah kata yang memiliki rumus tertentu. Jadi kalau fi'il ini ada rumusnya, dan memiliki makna yang berkaitan dengan waktu. Jadi nanti ada yang maknanya telah dan sedang, seperti itu. Di fi'il ini adalah kata kerja. Dalam bahasa Arab, fi'il ini ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang telah terjadi, lampau, atau kalau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah past tense. Jadi kalau misalkan nanti kita belajar, contohnya misalkan kataba, ini artinya telah menulis, kataba. Yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang artinya adalah sedang, sedang terjadi. Jadi kalau fi'il madhi itu present tense, past tense. Kalau fi'il mudhari ini present continuous tense, jadi sedang terjadi. Ini asalnya. Semua fi'il selain past tense adanya fi'il mudhari. Jadi kalau di bahasa Inggris kan kita mengenal istilah future tense, akan datang, itu juga fi'il mudhari, sedang fi'il mudhari. Jadi semua fi'il selain yang lampau itu adanya fi'il mudhari. Jadi sedang atau akan fi'il mudhari. Contohnya kalau kataba tadi telah menulis, sedang menulis adalah yaktubu, yaktubu. Kemudian yang ketiga fi'il amr. Ini adalah kata kerja perintah, kata perintah. Contohnya kata B itu telah menulis, yaktubu sedang menulis. Kata perintahnya uktub, uktub, tulislah, artinya adalah tulislah. Jadi ini merupakan fi'il amr. Nah, apa yang kita pelajari dari di ilmu shorof adalah salah satunya mempelajari bagaimana cara merubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amr. Contohnya tadi kita ambil contoh kataba yaktubu uktub. Perubahan dari kataba ke yaktubu, dari
kataba ke uktub ini ada rumusnya, ya. Dan ini yang kita pelajari dalam ilmu shorof, ya. Rumus merubah dari kataba ke yaktubu dan ke uktub, ya. Ini fi'il, ya. Unsur penyusun kalimat yang pertama disebut dengan fi'il. Tapi jangan terkecoh. Kalau kita berbicara al kalimah, ini artinya adalah kata. Jadi dalam bahasa Arabnya kata adalah kalimat, ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kalimat itu adalah susunan kata. Padahal kalau di bahasa Arab kalimat itu justru katanya. Kalau kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah mufidah, ya, jumlah, ya, atau kalam, ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab istilahnya kalam atau jumlah, ya. Kalau kata disebut dengan kalimat, ya. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, fi'il, isim, dan huruf. Fi'il sudah kita bahas, ada fi'il madhi, kata kerja lafal, fi'il mudhari, sedang berlangsung, fi'il amr, kata perintah, ya. Kemudian yang kedua, isim. Dan isim merupakan jenis kata yang paling banyak dibanding fi'il dan huruf, ya. Paling beragam, ya. Jadi kalau kita berbicara soal isim, maka banyak sekali jenis-jenisnya, ya. Tapi yang paling penting untuk dipahami oleh semua pemula yang ingin belajar bahasa Arab, isim ditinjau dari nau, jenisnya atau macamnya, dan isim ditinjau dari adat, bilangannya, dari jumlahnya. Ini yang harus diketahui sebelum kita mempelajari bahasa Arab. Karena istilah ini akan selalu disebut-sebut ketika kita mempelajari bahasa Arab. Yang pertama isim, ya, berdasarkan jenis. Yang kedua isim berdasarkan bilangan. Isim sendiri sesuai namanya artinya adalah apa? Nama, ya. Mas muka, siapa namamu? Jadi isim itu adalah nama. Jadi isim adalah kata yang memiliki makna tapi ia tidak berkaitan dengan waktu. Jadi kalau fi'il itu kan ada keterangan waktunya, telah, sedang. Kalau isim semua kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna tapi tidak berkaitan dengan waktu. Jadi tidak mengandung makna waktu. Ini definisi dari isim. Nah, hampir seluruh kata dalam bahasa Arab sebagian besarnya adalah isim. Dan isim ini tidak ada polanya, ya. Beda dengan fi'il. Fi'il ini ada polanya, ada rumusnya. Sedangkan isim banyak sekali bentuknya. Contohnya pintu, babun, jendela apa? Nafidatun. Kemudian penggaris, Mistoratun. kemudian papan tulis, Saburatun. Nah, ini contoh-contoh isim. Dan isim ini sangat variatif, hampir tidak ada pola seragamnya. Berbeda dengan fi'il, ya. Nanti ada polanya kalau fi'il. Kalau isim tidak ada. Nah, untuk pemula yang harus kita ketahui, pembagian isim ditinjau dari sisi jenisnya, nau, dan pembagian isim ditinjau dari sisi bilangannya, ya. Dari sisi jenisnya kita akan mengenal istilah isim muzakkar dan isim muannas. Jadi kalau di bahasa Arab dibedakan antara mana kata yang muzakkar dianggap laki-laki atau laki-laki beneran, dan kata yang muannas, wanita beneran atau dianggap wanita, ya. Nama-nama seperti nama laki-laki Zaid, Usama, Usman, ini muzakkar. Adapun nama-nama wanita Fatimah, Aisyah, Khadijah tentu muannas. Nah, di luar nama-nama yang digunakan laki-laki dan wanita, banyak juga kata-kata yang digolongkan juga. Jadi dalam bahasa Arab ada istilah isim ini muzakkar, isim ini muannas. Contohnya babun, muzakkar atau muannas? Kenapa? Tidak ada tanda contohnya. Baik, jadi nanti kalau kita belajar bahasa Arab, bila satu kata tidak diakhiri dengan ta marbuthah, maka hukum asalnya ia muzakkar. Contohnya babun, tidak ada ta marbuthahnya, maka ia dianggap muzakkar. Mungkin ada yang tanya, emangnya pintu punya jenis kelamin? Tidak ada, tapi ini sudah merupakan kaidah. Kaidah yang berlaku dalam bahasa Arab. Semua kata yang ada dalam bahasa Arab akan mereka golongkan ke dalam bentuk muzakkar atau muannas. Jadi ini memang sudah dari sananya begitu. Tentu ngapain kita nanya kenapa harus dibeda-bedakan?
Ya, nggak ada manfaat kita nanya kenapa harus dibedakan. Karena memang dari asalnya sudah dibedakan seperti itu. Jadi semua kata dalam bahasa Arab akan digolongkan menjadi bentuk mudzakkar dan muannas. Jadi kalau mudzakkar tanpa tamar butoh. Adapun muannas adalah kata yang mengandung tamar butoh. Contohnya apa? Mistoratun. Karena ada tamar butohnya, maka ia dianggap muannas. Kemudian apa lagi? Saburatun, papan tulis. Tamar butoh, ada tamar butohnya, maka ia muannas. Contohnya apa lagi? Nafidatun, artinya jendela. Apa lagi? Hakibatun. Hakibatun, apa artinya? Tas. Madrasatun, sekolah. Kita perhatikan semua kata yang ada tamar butohnya dianggap muannas ya. Jadi kesimpulannya isim mudzakkar adalah nama yang digunakan untuk nama laki-laki, itu yang pertama. Yang kedua, atau nama atau kata yang dianggap laki-laki. Ciri-cirinya tidak mengandung tamar butoh. Adapun definisi isim muannas adalah yang pertama, nama yang digunakan untuk wanita, maka ia adalah muannas. Yang kedua, seluruh kata yang dianggap muannas. Ciri-cirinya ada tamar butohnya. Akan tetapi nanti kalau kita belajar kembali, terkadang ada beberapa kata yang secara zahir mudzakkar tapi dianggap muannas. Contohnya apa? Ainun. Contohnya semua organ tubuh manusia yang berpasangan. Ya, ainun. Ini dianggap muannas sekalipun tidak ada tamar butohnya. Uzunun. Ini juga dianggap muannas. Ya, jadi ini kaidah yang berlaku dalam bahasa Arab tentang isim mudzakkar dan isim muannas ya. Jadi dalam bahasa Arab semua kata harus kita golongkan apakah yang mudzakkar atau muannas. Cirinya yang paling jelas adalah tamar butoh. Bila tidak ada tamar butoh, maka ia mudzakkar. Tapi bila ada tamar butohnya, maka ia muannas. Baik. Kemudian jenis atau pembagian isim yang juga harus kita ketahui dari awal sebelum kita masuk ke bahasa Arab adalah isim intinya dari adad, dari bilangannya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita mengenal isim mufrad, tasniyah dan jamak. Kita mengenal kata tunggal, mufrad, kemudian ganda, tasniyah dan jamak. Kalau kita perhatikan, ini berbeda dengan bahasa kita. Dalam bahasa kita hanya mengenal tunggal dan jamak. Tapi dalam bahasa Arab ada satu istilah lagi, ganda. Jadi ada istilah tunggal, ganda, jamak. Kalau dalam bahasa kita jamak itu lebih dari satu. Kalau dalam bahasa Arab jamak itu lebih dari dua. Lebih dari dua. Kalau dua sendiri disebut dengan tasniyah atau musanna. Ya. Jadi kalau tunggal itu disebut dengan mufrad. Kalau tasniyah disebut dengan kalau ganda disebut dengan tasniyah, dan kalau jamak disebut dengan jamak. Jamak sendiri dalam bahasa Arab ada 3. Nanti kita pelajari, ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Jadi jamak ada 3, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Ya. Untungnya di dalam bahasa Arab ada rumusnya. Rumus merubah dari mufrad ke tasniyah dan ke jamak. Ada rumusnya. Contoh, misalkan kita ingin merubah satu kata yang dalam bentuk tunggal. Muslim, apa arti muslim? Orang Islam ya. Satu orang Islam, seorang muslim ya. Kalau kita ingin mengatakan 2 orang muslim, maka rumusnya adalah ini. Ditambahkan ani atau aini. Muslimani atau muslimaini. Artinya menjadi 2 orang Islam. Ya. Ani atau aini artinya sama-sama 2 orang, ya. Bedanya nanti dalam ilmu nahwu akan dibahas kapan kita menggunakan ani, kapan kita menggunakan aini. Yang penting dalam ilmu sorof kita tahu semua kemungkinan perubahan kata. Jadi kalau kita ingin merubah muslimun menjadi tasniyah, tinggal tambahkan ani menjadi ani atau aini. Muslimun jadi Musliman atau muslimain. contoh lagi misalkan
Mu'minun. Mu'minaini. Kafirun. Kafiroini. Shaimun. Soimaini. Kitabun. Kitabaini. Qalamun. Qalamaini. Pintu apa? Babun. Jadi Babaini. saburatun. Saburotaini. Tadi jendela apa? Nafidatan. Berarti nafijatun jadi Nafidataini. santum. Tes. Kemudian jamak pun ada yang ada rumusnya dan ada yang tidak ada rumusnya. Karena jamak sendiri terbagi menjadi 3. Ada istilah jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannats salim. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan, tidak ada rumusnya. Biasanya jamak taksir ini digunakan untuk kata benda, ya. Contohnya pulpen, ya. Apa artinya? Pulpen kolamun, ya. Jamak taksir adalah aqlamun. Kemudian babun, jamak taksirnya apa? Abwabun, ya. Kemudian nafidatun, jendela, jamak taksirnya apa? Nawafid. Kita lihat tidak ada yang seragam. Abwabun, aklamun, nawafidun. Semuanya tidak ada yang sama, ya. Karena memang jamak taksir tidak ada rumusnya. Jadi memang kalau kita ingin mengetahui jamak taksir dari satu kata, apa yang kita lakukan? Buka kamus. Buka kamus. Ini jamak taksir tidak ada rumusnya. Lalu apa beda jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim? Apa bedanya? Kalau yang mudzakkar salim ada rumusnya. Yang mudzakkar salim ada rumusnya. Kalau dari sisi rumus ya dia ada rumusnya. Kalau dari sisi penggunaan, jamak taksir ini biasanya digunakan untuk benda mati biasanya. Jadi kalau buku, pulpen, penghapus, jendela, jamaknya jamak taksir. Tapi kalau nanti akil, ya, jamaknya jamak salim. Ya, misalkan muslimun itu seorang muslim. Kalau muslimnya laki-laki banyak, nanti rumusnya adalah muslimuna. Ya, kalau wanita muslimatun. Makanya kita sering mendengar para muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Jadi kalau muslimin itu untuk laki-laki disebut dengan jamak mudzakkar salim. Kalau muslimat itu untuk wanita, jamak wanita disebut dengan jamak muannats salim. Tapi kalau jamak taksir tidak ada rumusnya, jamak mudzakkar salim rumusnya adalah ditambahkan una atau ina. Una atau ina. Jadi kalau muslimun jamaknya Muslimuna atau muslimina. kalau mukminun, Mu'minuna mu'minina. kalau shaimun, Shaimuna shaimina. kalau kitabun, Kitabuna kitabina. jangan terkecoh. Kitabun ini benda mati. Jamak mudzakkar salim khusus untuk lil akil, khusus untuk yang berakal, untuk manusia. Muslim, mukmin, kafir ini kan jabatan atau kelompok manusia. Tapi kalau kita bahas kitabun, jamaknya jamak taksir, ya. Jadi jamaknya kutubun, ya. Nanti jamak taksir adalah kutubun. Jadi saya ulangi, kalau kata benda mati yang ghairu akil biasanya jamaknya adalah jamak taksir, ya. Jamak mudzakkar salim khusus untuk lil akil. Meskipun nanti kalau kita pelajari lebih lanjut, jamak taksir ada juga yang lil akil. Untuk manusia, contohnya apa? Contohnya rojul, ya. Rojul artinya apa? Laki-laki. Kalau jamak rijalun. Kemudian rasul. Rasul ini kalau tunggal. Kalau jamak rusul. Nah, ini contoh jamak taksir yang lil akil, ya. Jadi memang kebanyakan jamak taksir memang untuk benda mati, lil akil. Tapi ada juga yang lil akil. Contohnya rijal, ya, jamak dari rojul, kemudian rusul jamak dari rasul.
Adapun untuk kata yang lil akil untuk manusia, ya, jamaknya kalau laki-laki jamak mudzakkar salim, kalau wanita jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim rumusnya ditambahkan una atau ina. Muslimun jadi muslimina atau muslimuna mukminun, mu'minuna mu'minina kafirun, kafiruna kafirina. santun. Kemudian yang terakhir jamak muannas salim rumusnya adalah ditambahkan atun. Jadi kalau kita ingin mengatakan para wanita muslimah, berarti tinggal muslimatun mukminun, mu'minatun kafirun, kafiratun shaimun, shaimatun hadirun. hadiratun. Taib. Sekarang kalau Anda pengen bilang seorang yang berpuasa, berarti kita bilangnya apa? Shaimun. Shaimun Kalau yang berpuasa ini wanita, banyak apa? satu orang. Shaimatun Shaimatun, ya. Karena dari mudzakkar ke muannas caranya mudah, tinggal tambahin ta marbutoh. Kalau seorang wanita kafir berarti, kafiratun kalau seorang wanita mukmin. mu'minatun Tapi kalau orang-orang Islam laki-laki, muslimuna Atau? muslimina kalau orang-orang Islam wanita, muslimatan orang-orang Islam wanita muslimatun muslimatun, jamak muannas salim. Taib. Ini untuk isim ya. Anda ulangi, isim banyak sekali. Nanti kita mengenal ada isim domir, kata ganti, huwa, huma, hum sampai nahnu nahnu. Ada lagi isim isyarah, kata tunjuk, haza, hazihi, zalika, tilka, haulai, ulaika. Nanti ada lagi isim apa lagi? Isim alam, nama-nama orang. Zaid, Fatimah, Aisyah. Nanti ada lagi isim apa? semasdar Isim masdar. Tapi ini dibahas di sorob, dia bukan istilah sendiri, tapi istilah yang digunakan dalam ilmu sorob. Ada isim apa lagi? Ada isim mausul, kata sambung, alladzi, allati, ya. Jadi banyak sekali isim-isim dalam bahasa Arab. Tetapi bagi para pemula, minimal dia harus mempelajari dua istilah ini. Isim berdasarkan jenis, ada mufrad dan ada mudzakkar dan muannas. Kemudian isim berdasarkan adat, bilangan. Ada isim mufrad, tunggal, tasniyah, ganda, dan jamak. Jamak sendiri ada 3. Ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Baik, yang terakhir adalah huruf. Jadi unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab ada fiil, kata kerja, ada isim, kata benda. Boleh sah-sah aja kita bilang isim ini kata benda, karena umumnya memang kata benda. Meskipun nanti ada yang kata sifat, ya kan? Ada kata tunjuk, kata ganti. Tapi boleh sah-sah aja kalau kita katakan isim ini kata benda atau kata sifat. Kemudian huruf. Huruf yang dimaksud di sini bukan berarti semua huruf hijaiyah, ya, dari A sampai Ya. Tetapi huruf hijaiyah yang memiliki arti, baik 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Karena dalam huruf hijaiyah ada beberapa huruf yang meskipun 1 huruf tapi punya arti. Contohnya apa? Dari A. A sendiri ada artinya. Apa arti A? Apakah. B artinya apa? Li. Kepada atau untuk atau bagi. Ada K. Seperti. Ada Fa. Maka. Ada Wa. Ada Sa. Akan, ya. Ini yang 1 huruf. Ada lagi yang 2 huruf memiliki arti. Contohnya apa? Min. Dari. Fi. Dalam. Apa lagi? Kalau ilah 3 huruf. Ala 3 huruf juga. An, ya. An dari juga. Min, an, fi. Ya. Contohnya 3 ya. Kemudian yang 3 huruf banyak tadi yang disebutin. Ila, ke, kemudian ala, di atas. Apa lagi? Ya, ini contoh ya. Jadi kalau yang 1 banyak tadi ada li, bi, fa, wa, sa, ka, ya. Kalau yang 2 huruf ada fi, ada min, dari, an juga dari. Dan 3 huruf ada ila,
ada ala, ya. Ini yang dimaksud dengan huruf-huruf dalam bahasa Arab. Ketika kita mempelajari ilmu shorof, huruf tidak dibahas sama sekali, ya. Kalau kita belajar ilmu shorof, kita tidak membahas huruf sama sekali. Yang kita bahas hanya fiil dan isim, ya. Oke, tapi sengaja dikenalkan dari awal supaya kita paham bahwasanya dalam bahasa Arab ada 3 istilah. Ada istilah fiil, ada istilah isim, dan ada istilah huruf. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Sama jelas Ustaz. Jelas ya? Sama. Baik, kalau jelas, Anda cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.